Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komarsusila Diptra BM, nomor absen 23, kelas 10 kuliner 5. Di sini saya mendapatkan materi yang D, yaitu jalur rempah pada masa Islam. Jalur rempah adalah istilah penamaan untuk jalur perdagangan maritim yang menghubungkan kepulauan rempah di wilayah Nusantara dengan berbagai negara di Asia seperti Timur Tengah dan Eropa. Nah, adapun kesultanan-kesultanan pada masa Islam yaitu yang pertama yaitu ada Kesultanan Demak pada tahun 1500 sampai 1568. Dan yang kedua yaitu ada Kesultanan Banten pada tahun 1526 sampai 1813. Dan yang ketiga yaitu ada Kesultanan Goa atau Makassar pada tahun 1320 sampai 1667. Dan yang terakhir yaitu ada Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Nah, yang pertama yaitu ada Kesultanan Demak yang pada tahun 1500 sampai 1608. Kesultanan Demak, salah satu simbol penting dalam jalur rempah adalah Demak. Sejak abad ke-14, sebelum menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak sudah ramai dikunjungi saudagar Melayu, Arab, Keling, Bengala, Gujarat, dan Tiongkok. Informasi tentang Demak di kancah perdagangan dunia berasal dari sebuah prasasti Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Prasasti tersebut menyebutkan nama Demak atau Demak sebagai salah satu dari 33 pangkalan dari jaringan lintas air. Nah, Demak bukanlah daerah penghasil rempah. Tujuan akhir para saudagar asing dari Malaka ini adalah Pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa atau pusat lada, atau Makassar dan Maluku pusat cengkeh dan pala. Penjelajah Portugis yang berbasis di Malaka, Tom Pires menyebutkan surplus hasil panen kerajaan Demak diangkut ke Malaka dengan kapal Cung dan Pang Java atau Cortesau pada tahun 2015. Sementara dari Malaka, Gujarat, Keling, dan Bengala, Demak mengimpor hewan-hewan dan pakaian. Pires juga menginformasikan penggunaan mata uang Tiongkok sebagai alat tukar yang penting di Demak. Dikenal pula mata uang Portugis serta mata uang lokal Jawa yang disebut Pires Tumdaya atau Tail. Meski demikian, sampai periode Mataram Islam abad ke-17, beras juga berfungsi sebagai alat tukar. Demak semakin mendominasi ekonomi di pesisir utara Jawa ketika kota Juwana atau ibu kota Pati di sebelah timurnya dihancurkan Majapahit pada tahun 1513. Nah, menurut cerita, kota Juwana dan Pati merupakan wilayah Sandanggarba yang berarti raja para saudagar. Nah, dan yang kedua yaitu ada Kesultanan Banten pada tahun 1526 sampai 1813. Banten atau tepatnya disebut Banten Girang merupakan salah satu simbol penting dalam jalur rempah karena posisinya sebagai pemasok utama lada dunia. Nah, bicara tentang pelabuhan, Banten identik dengan bicara tentang tata niaga lada. Meskipun selain lada diperdagangkan juga merica. Lada Banten dicari oleh dunia karena lebih berkualitas daripada lada India atau Malabar. Nah, Pelabuhan Banten sudah ramai disinggahi para saudagar mancanegara sejak era Tarumanegara dan Sunda. Pada akhir abad ke-12 Masehi, penulis Tiongkok yang disebut Zhao Rugua sudah menyebut Shinto atau Sunda yang tidak lain adalah Banten sebagai daerah penghasil lada. Adanya kontak dengan Tiongkok misalnya terbukti dengan penemuan pecahan keramik-keramik Tiongkok dari dinasti Song Selatan dan Yuan di Sistus Banten Girang pada 1990 sampai 1993 yang tertimbun di kedalaman 5 sampai 7 meter. Wilayah Banten sendiri bukan penghasil lada. Sejak era Hindu,
Pajajaran atau Sunda, hingga Islam, penguasa Banten mendapatkan lada dari daerah-daerah kekuasaannya di Sumatera, yaitu Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Hingga abad ke-19 tercatat ada 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Daerah yang memiliki toponimi yang berkaitan dengan rempah atau lada adalah Pamarican di kawasan Banten Lama, Kampung Pedes, Penimbang, dan Teluk Lada. Selama era Kesultanan atau sejak tahun 1526, perdagangan lada di Banten semakin ramai. Berbagai etnis dan bangsa berhubungan dagang dengan Banten, seperti Tiongkok, Keling, Gujarat, Bengali, Arab, Parsi, Turki, Malaka, Melayu, Bali, Jawa, dan Bugis, Portugis, Inggris, Denmark, dan Belanda. Hal itu tidak terlepas dari pendudukan Malaka 15 tahun sebelumnya oleh Portugis pada tahun 1511. Portugis membatasi pergerakan saudagar Islam di Malaka, emporium utama Nusantara. Hal ini memaksa mereka pindah ke pelabuhan-pelabuhan lain, termasuk Banten atau juga Aceh dan Makassar. Pendudukan Malaka oleh Portugis membuat Banten bermetamorfosis menjadi emporium baru. Sebagian dari saudagar asing menetap di Banten untuk menjadi saudagar perantara. Mereka membeli lada langsung ke petani dan membawanya melalui sungai-sungai yang ada ke pelabuhan-pelabuhan terdekat di daerah pesisir sebelum dibawa ke pelabuhan Banten. Nah, dan yang ketiga yaitu ada Kesultanan Goa atau Makassar pada tahun 1320 sampai 1667. Makassar termasuk simpul penting dalam jalur rempah, kendati tidak menghasilkan rempah sendiri. Produk domestik utama wilayah ini adalah beras. Makassar memasok beras ke wilayah Maluku dan Papua, bahkan ke Malaka. Nah, kota ini menjadi simpul penting dalam jalur rempah karena dua alasan. Yang alasan pertama yaitu ada perannya sebagai bandar cengkeh dan pala dari Kepulauan Maluku dengan titik-titik jalur rempah meliputi Selayar, Buton, Kepulauan Sula, dan Makassar. Nah, alasan yang kedua yaitu ada Makassar menjadikan beras sebagai alat tukar utama atau selain emas, perak, dan kain untuk mendapatkan rempah. Di sekitar wilayah kekuasaan Makassar, yaitu di Kepulauan Maluku, tumbuh dua komoditas khas yaitu pala dan cengkeh. Kedua komoditas tersebut hanya ada di tempat tersebut, tidak ada di tempat lain di dunia. Sama seperti Demak, Makassar juga menjadi pemasok barang kebutuhan pokok berupa beras di jalur rempah yang menghubungkan Maluku, Papua, Jawa, dan Sumatera. Kitab Negara Kertagama pada tahun 1365 menyebutkan hubungan dagang antara Makassar dan Jawa, terutama terkait ekspor-impor beras, sudah terjalin sejak lama. Selain memproduksi sendiri, Makassar memperoleh beras dari wilayah-wilayah kekuasaannya seperti Bima, Dempu, Sumbawa, dan Tambora. Perdagangan lada pasca kejatuhan Malaka menjadi faktor lahirnya Aceh dan Banten sebagai emporium. Perdagangan cengkeh dan pala menjadi penggerak utama lahirnya kota perdagangan Makassar. Berbagai faktor tersebut didukung pula oleh letak Makassar yang sangat strategis, yaitu berada di antara Kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah dan Malaka sebagai pusat dagang utama di barat Nusantara. Selain berfungsi sebagai penghubung, Makassar menjadi titik simpul jaringan perdagangan di Indonesia bagian timur. Nah, rempah-rempah yang dibawa dari Kepulauan Maluku diangkut dengan kapal
Paljum oleh para saudagar dari Jawa atau Jepara, Gresik, Jaratan, dan Banten. Melayu yang ada Melayu atau Minangkabau, Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, Johor, dan Patani. Dan Makassar itu sendiri, namun seiring dengan menguatnya Kesultanan Makassar, sejak abad ke-16, Sengke dari Maluku Utara, Pala dari Banda, Lada dari Banjarmasin, dan komoditas-komoditas lainnya dari berbagai wilayah di Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT dibawa terlebih dahulu ke Makassar sebelum didistribusikan ke wilayah barat Nusantara. Di awal abad ke-17, Makassar telah menjadi kota pelabuhan untuk semua komoditas yang diperlukan dari Indonesia bagian timur. Nah, yang terakhir yaitu ada Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Selama berabad-abad, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore merupakan penghasil cengkeh dan pala di Maluku Utara. Selain dua kesultanan tersebut, ada juga dua kesultanan lain yang lebih kecil, yaitu Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailulu. Ternate merupakan pelabuhan utama karena letaknya yang lebih strategis dan para rajanya berhasil menjalin hubungan yang reguler dengan pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Nah, jika wilayah-wilayah lain disebut sebagai bagian dari simpel jalur rempah, Ternate dan Tidore adalah titik nol jalur rempah perdagangan rempah dunia. Sengkeh adalah tanaman asli atau endemik Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Sedangkan pala adalah endemik Pulau Banda, cengkeh, dan pala hanya ada di Kepulauan Maluku. Tidak ada di tempat lain di dunia pada masa itu. Itulah sebabnya kepulauan ini disebut juga Space Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ada, aktivitas aktivitas perdagangan rempah di wilayah ini sudah dimulai sejak masa sebelum Masehi. Meskipun demikian, perdagangan rempah baru ramai sejak abad ke-14 Masehi. Baik, sekianlah penjelasan dari materi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parasanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.